Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah kelas pertamanya kegiatan ekskul komik ya di kegiatan ekstrakurikuler komik. Nah, kenapa sih konsentrasinya di komik? Saya konsentrasinya di komik pertama adalah karena saya bisanya itu, maksudnya saya belajar dari awal bikin komik. Kemudian dari situ juga belajar gambar secara digital, belajar mewarnain digital, belajar manual juga di komik, hingga akhirnya berangkat dari situ ke sini-sininya kayak bikin animasi walaupun sederhana ya, bikin animasi, bikin ilustrasi buku anak, macam-macam. Nah, itu basicnya emang dari komik. Nah, kenapa sih ngajarinnya komik? Kalau pertanyaannya kayak gitu, karena ini berhubungan erat sama menggambar dalam jumlah banyak bagi saya ya. Kalau kita belajar gambar atau belajar ilustrasi, itu kan dalam sehari nih, kayak saya nih contohnya dulu. Kalau belajar ilustrasi itu biasanya dalam satu lembar kertas, contohnya kayak gini nih. Ini ada beberapa contoh yang saya siapin. Seumpama saya belajar dalam satu lembar kertas nih. Ini karena saya pakainya Camtasia, ini gambar saya kelihatan kecil ya, kotak saya kelihatan kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa sambil dilihat-lihat, intip-intip. Semua kalau saya belajar ilustrasi, ini contohnya kayak ilustrasi kayak gini nih, ilustrasi seperti ini. Kalau saya belajar ilustrasi itu dalam satu hari ya paling dapat satu halaman gitu kan. Cuman kalau belajar bikin komik, contohnya seperti ini nih. Ini aja selembar ada 2 gambar ya, berarti ada 2 panel ya, ada 2 panel berarti ada 2 gambar. Kebayang nggak dalam hal yang sederhana ini, semuanya saya dalam sehari bikin 3 atau 4 halaman. Tinggal kaliin aja tuh jumlah panelnya berapa. Jadi dengan komik saya belajar menggambar dengan banyak. Nah, mudah-mudahan dengan tips saya menggambar dalam jumlah banyak di kelas komik ini bisa diimplementasiin dalam hal lain. Contoh, gambar ilustrasi, gambar animasi, atau gambar pin up, gambar poster, gambar ya macam-macam lah. Itu latihannya dari sini. Satu itu. Kedua, menurut saya yang namanya komik itu bisa dijual. Dalam arti gini, jualannya nggak pakai lama kalau komik. Kamu bisa jual jadi buku, atau kamu bisa post di IG, atau post di FB, atau apapun lah ya di media sosial, dengan harapan orang bisa feedback ke kamu dan akhirnya pesan gambar. Atau kalau emang pede, bikin komik dalam bentuk buku gitu. Kalau emang pede ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ininya bisa dengan agak cepat gitu dibandingin sama karya ilustrasi lain ya, seperti mural dan lain-lain. Itu menurut saya yang namanya komik agak cepat untuk menghasilkan uang. Nah, yang namanya belajar, yang namanya berkegiatan, yang namanya berkarya, kita harus mulai dulu nih dalam satu titik gitu. Titik mulainya di mana? Kalau yang namanya bikin komik, saya percaya titik mulainya yang paling mudah ya, yang paling mudah dalam membuat komik adalah yang ada di depan kalian sekarang nih. Bikin desain karakternya. Ini hal yang paling mudah. Sebenarnya kalau jujur-jujuran, di sekian lama saya udah berkecimpung di komik, sebenarnya yang paling awal ketika membuat komik, menurut saya ya, pribadi ya, adalah bikin ceritanya. Bikin cerita dulu baru bikin gambar, bikin komik. Menurut saya paling basic itu. Cuma kalau itu ruwet, susah banget tuh kalau bikin cerita dulu, karena kita belum terlatih secara gambar. Nah, kita latihan dulu nih. Kita biasain diri kita, muscle memory itu otot-otot kita, tangan-tangan kita udah terbiasa menggambar. Kita latihan dulu dalam basicnya dulu dari komik, itu menggambar. Karena komik itu adalah gabungan dari gambar dan cerita, gamcer istilahnya. Atau kalau zaman-zaman dulu tuh istilah cergam, cerita yang bergambar. Tapi kalau saya senangnya nyebutnya gamcer, gambar yang bercerita. Nah, di slide pertama ini tulisannya gini, simple yet powerful way to create outstanding character design. Nah, simple yet powerful way to create outstanding character design. Maksudnya gimana? Ini adalah cara sederhana namun powerful buat bikin yang namanya character design. Kita masuk ke slide berikutnya yuk. Nah,
rangkaian apa ini rangkaian slideshow yang kamu lihat ini sebenarnya saya dapat dari FB nih, sebenarnya dari Aksi atau Asosiasi Komik Indonesia. Jadi mereka itu membuat salah satu slideshow tentang karakter tentang ini peluang-peluang karakter. Kalau bikin IP itu karakter peluangnya di dunia jejualan dalam dunia media tuh kayak gimana, mereka bikin riset. Dan ini saya ambil sebagai sebagai informasi dulu nih, kenapa sih kita harus kenapa sih kita harus bikin desain karakter, kenapa sih kita harus bikin komik, kenapa sih kita harus bikin ilustrasi. Nah, nih, percaya nggak percaya, kita mulai dulu. Dan ini bagus banget, jadi saya honorable mention dulu buat Aksi atau Asosiasi Komik Indonesia untuk bikin ini semua nih, gitu. Jadi terima kasih siapapun engkau yang telah membuat riset ini, nice job. Kita akan bahas dulu, ini adalah peluang karakter baik komik, animasi, games, atau toys sebagai sebuah industri berskala global. Jadi ini peluang-peluang karakternya nih ya, peluang karakter sebagai industri berskala global. Maksudnya gimana nih? Ini adalah revenue ya dari produk atau merch yang disusul games, film, dan animasi. Jadi ini hasil baliknya, duit yang baliknya dari produk-produk yang dijual dari film, animasi, dan games. Ini total murotal ya. Nah, ini kita lihat Pokemon. Nih Pokemon, saya nyebutnya Pokemon karena E-nya begitu ya, ada logonya. Pokemon ini 1000 triliun. Waduh, gila. 1000 triliun tuh gila parah. 1 triliun kita tahu, 2 triliun kita tahu, tapi 1000 triliun ya. Ini revenue-nya dari produk-produk dari games, animasi, merch ya. Pokemon ada gamesnya. Saya main Pokemon dari zaman Nintendo DS. Kemudian ada Hello Kitty. Ya, Hello Kitty ini ada karakter kucing tanpa mulut. 1000 triliun juga. Kemudian dari Disney ada Winnie the Pooh. Ya, Winnie the Pooh. Kemudian disusul ada ada Mickey Mouse, ada Star Wars, terus ada Ant Man, ada Disney Princess. Ini kebayang nilai-nilainya ya. Kalau Disney Princess kayaknya udah wajar banget ya kalau kamu punya adik atau punya ponakan ke sekolah, tasnya Disney, udah pasti itu duitnya masuk ke kantongnya Disney ya, ke kantongnya mereka ini. Jadi kebayang duitnya nilainya gede banget untuk karakter ya, untuk karakter. Nah, karakternya itu pecahannya banyak banget nih, kita bakal bahas. Maju lagi, Shred. Nah, nih lihat nih ya, Indonesia adalah pasar besar dalam industri hiburan besar. Indonesia pasarnya ya, industri Indonesia ini jadi pasar ya. Pertama lihat, kita ada produk Amerika masuk ke kita juga. Anak-anak kecil pakai Princess. Terus kalau sikat gigi aja, pasta gigi udah Iron Man segala macam, berarti produk-produknya Disney. Produknya Marvel tapi kan di Disney juga. Kemudian kalau Jepang udah wah, Doraemon aja pernah jadi ada nikahan di daerah mana gitu, daerah Jawa atau mana gitu, lupa. Bahkan hiasan-hiasannya si mempelai wanita pengennya ada Doraemonnya gitu, jadi parah banget. Kemudian Korean Wave atau Hallyu ya kan, nih ada ya, siapa yang nggak kenal sih si Tayo ini ya kan. Terus jangan lupa loh, Korea sama dengan Line sama dengan Webtoon ya. Sekarang orang kalau udah nyebut Webtoon pasti langsung kliknya Line gitu, padahal Webtoon itu adalah ya platform gitu. Kayak ngomongin komik dalam internet namanya apa? Namanya Webtoon gitu. Cuma provider Line. Dulu providernya agak banyak nih di Indonesia, ada Line, Webtoon, ada apa lagi ya. Terus kayak lumayan banyak. Ini agak lupa gitu kan. Tapi selain Line ada Ciayo kalau nggak salah, ada Ciayo, ada Komiko, ada Ciayo, macam-macam. Terus Malaysia, produknya juga nyangsang di kita nih, ada Boboiboy, ada Upin Ipin, ya kan. Indonesia masih belum. Bukannya masih belum, kita juga ada produk-produk lu sebenarnya, tapi belum bisa menghajar mereka nih. Kita udah punya yang mau difilmin tuh tentang saya lupa tuh namanya, 2 cewek cowok tuh yang Islami itu, lupa namanya. Rara ya, Nusa sama Rara. Terus ada Adit Sopojaro, ada Doyo Kotoy Alioncem 3D, terus ada yang kayak Mask Rider tuh, ada Satria Garuda yang 3D. Tapi di pasar Indonesia juga belum banyak nih, belum bisa menghajar Tayo, belum bisa mengajar Upin Ipin, belum bisa mengajar
Jepang dengan Doraemon segala macam tuh belum. Kita maju lagi nih. Nah, Indonesia lihat nih, ini beneran nih real. Indonesia adalah pertumbuhan belanja hiburannya tertinggi di dunia, ya, tertinggi di dunia belanja hiburannya dibandingin negara lain di Asia ya. Lihat nih, ada Vietnam, ada Singapura, ada Thailand, ada Malaysia. Kita tinggi banget, iya oke. Indonesia banyak penduduknya, ya oke. Tapi balik lagi. Yang banyak itu harus kita maintain, gitu. Yang banyak itu harus kita, karena ini pasarnya di kita tinggi banget, dan ini serapannya adalah produk-produk dunia ya, produk dunia yang diserap sama kita. Ada tadi balik lagi ke Doraemon, balik lagi ke balik lagi ke Doraemon, balik lagi ke Disney, ke Star Wars. Sekarang Star Wars udah di Disney juga ya kalau nggak salah, makanya si Leia jadi princess. Kita masuk lagi, maju lagi. Nah, lihat nih. Baca dulu nih pelan-pelan. Nilai ekonomi produk berbasis haki atau intellectual property atau S/karakter di Indonesia, namun masih didominasi karakter global. Toys and game. Lihat, ini juta, itu nolnya 6. Nolnya 9 miliar. Ya. Nolnya 12 triliun. 168 triliun hanya untuk toys and games. 21 T untuk mobile games disusul dengan merch ya. Nah, kita lihat nih, nilai ekonomi pasar komik dan buku anak di Indonesia itu 747. Tapi lihat ya, didominasi sama karakter global. Jadi angka-angka yang tinggi ini sebenarnya karakternya atau IP-nya itu karakter luar semuanya tuh. Jadi dari buku bergambar mungkin Iron Man, Superman atau Batman segala macam, belum karakter kita nih ya. Jadi didominasi nih, ini semuanya kita jumlahin yang di Indonesia, yang beredar di Indonesia kita jumlahin nih. Tapi masih didominasi sama karakter global, bukan karakter Indo. Nah, kita maju lagi. Seru. Nah, kemudian kita ngomongin haki/IP/karakter menjadi strategi budaya untuk penetrasi global. Nah, ini maksudnya apa nih? Kalau di Amerika nih ada banyak hal yang jadi penetrasi global mereka. Contoh nih, kalau di Amerika ada, ini kalau dari saya nih, taunya dari tahun 80-an, 90-an, dari 70-an mungkin ya. Ada Donald Bebek, penetrasi pasarnya dari tahun 70-an. Ada Disney. Sekarang nih balik lagi tahun 2012 ada Avenger. Tahun 2010 ada Disney Clubhouse. Terus 2013 Frozen, 2015 Star Wars, kemudian Disney Hotstar masuk 2020. Ini panjang perjalanannya. Kalau Jepang kita lihat lagi, ada Doraemon RCT tahun 1988, Doraemon komik Gramedia tahun 1991, sampai film Doraemon yang terbaru Stand By Me 2020. Itu perjalanan panjang dari tahun 1988 dimasuk di Indonesia ya, sampai sekarang di 2020. Jadi kebayang bahwa yang namanya IP, karakter itu udah jadi strategi budaya nih untuk penetrasi global. Jadi udah nggak mikirin lagi jualan di suatu tempat, udah nggak mikirin lagi jualan di satu negara, udah nggak mikirin lagi jualan di satu daerah. Tapi yang udah dipikirin adalah jualan di dunia. Ya, yang dipikirin tuh udah jualan di dunia. Nah, Malaysia aja, lihat ya kembar yang ini kita nganterin dulu nih. Malaysia aja udah ada Kampung Boy. Ini Kampung Boy ini tahun 1997. Upin Ipin 2009. Kebayang ya, itu udah animasi 10 tahun lalu Upin Ipin ya. Upin Ipin the Movie 2009, Bobo Boy 2014. Bobo Boy the Movie Indonesia, pertanyaannya ya kan. Indonesia udah ada si Juki ya kan, udah animasi ya, terus ada Bima belum animasinya belum. Ada si Juki, terus kemarin ada produksinya dari MNC juga. Nah, tapi balik lagi, mereka penetrasinya nggak global nih, belum global, seenggaknya belum. Korea dengan webtoonnya, dengan Tayu segala macam. Kita masuk lagi. Nah, gini. Kenapa sih ngomonginnya kenapa sih kita harus berkarya? Bukan kita ya, tapi kenapa yuk kita nitik beratin, kita belajar dulu dari awal nih, belajarnya adalah komik. Kenapa sih belajarnya komik? Karena nih, ini ada di tulisan di atas nih ya. Produk komik dan buku anak sebagai lokomotif industri haki, IP atau karakter kreatif. Jadi gini, komik itu jadi lokomotifnya ya, kebayang ya, komik itu jadi lokomotifnya, dia narik gerbong semua produk-produknya nih. Contoh, komik buku anak
kalau dilihat gambar ini kan dia punya kayak apa, cabang-cabang banyak, ada fashion apparel, ada film serial, ada e-board games. Nah, semua ada awalnya. Awalnya apa dulu sih? Awalnya komik dan buku anak dulu nih. Jadi kita bikin komiknya, komik apapun itu yang ada di kepala kita bikin komiknya. Komiknya bisa diterima, baru kita tarik dulu nih. Oh ya udah, gue mau bikin fashionnya kayak gini nih, kayak yang saya pakai nih. Saya bikin kaosnya nih. Habis dari komik, saya ke kaos. Habis dari kaos mungkin syukur-syukur bila bisa film dan serial seperti yang sempat apa, yang nanti bisa DM juga, bisa tanya juga, bisa atau lihat di post IG atau FB saya. Udah masuk ke film, masuk ke bukan serial tapi film, coba ke film. Terus ada gamesnya, mungkin ada gamesnya. Terus ada merchnya, kalau kalian suka pernah denger namanya Komik Frontier atau Komik Furo, biasanya pada jualan merch di situ. Terus siapa tahu balik lagi ke kuliner, FB itu jarang yang nyentuh, tapi nggak ada yang bilang nggak bisa. Intinya semua hal-hal itu dari film, dari fashion, dari games segala macam tuh harus ada lokomotifnya, tuh harus ada yang narik dulu tuh, ada narik buat narik gerbong-gerbong yang lain. Intinya kita harus bikin sesuatu dulu di awal. Apa sih yang harus kita bikin? Paling gampang, paling mudah bisa dilakukan, alatnya cuma ini nih kayak saya bikin nih. Alatnya kertas, pensil, pulpen, spidol, alat-alat yang ada di tukang fotokopian kamu bisa beli, scanner, drawing pen, ya kan, drawing pen segala macam adalah komik, karena dia bakal narik gerbongnya ketika komiknya kamu bisa nggak peduli ya, maksudnya nggak peduli gini, wah saya kan mau bikin webtoon, nggak peduli gitu, maksudnya ini basic banget. Kalau kamu nggak punya tablet, kamu nggak punya pennya, nggak punya iPencil, nggak punya Wacom, ya awalnya alat sederhana gitu, alat sederhana dengan pensil, dengan pulpen, ayo kita gambar gitu. Nah, mulainya dari mana? Dari komik dan buku anak, dia bakal narik ke gerbong-gerbong yang lain yang di belakang kalau sukses ya. Nah, makanya itu yang harus titik beratin. Nah, kita maju ke slide berikutnya. Karena apa? Karakter lokal menjadi duta budaya lokal dan global. Ini kebayangnya ada foto-foto Doraemon sebagai duta budaya Jepang untuk dunia. Jadi bukan Fujio-nya, bukan penciptanya yang jadi duta budaya, tapi Doraemonnya, tapi karakternya. Ya, kebayang ya. Terus ini Kumamon saya belum tahu. Terus ya ini 8 karakter Jepang sebagai duta untuk Olimpiade. Udah tahu ya pasti iklannya Olimpiade, penutupan Olimpiade Rio itu banyak banget tuh karakter-karakter Jepang yang masuk ke ininya ya, yang masuk ke penutupannya tuh sebagai duta Olimpiadenya, bukan ikonnya. Bahkan ada Mario di situ kalau nggak salah. Nah, terus ini ada Elmo, duta Amerika untuk dunia. Kemudian ada Wonder Woman, duta kehormatan PBB. Ingat ya, Wonder Woman bukan pemerannya, bukan komikusnya. Jadi bukan Gal Gadotnya ada tuh, bukan komikusnya juga, bukan DC-nya, bukan, tapi karakter Wonder Woman-nya itu menjadi duta kehormatan PBB. Jadi karakter lokal menjadi duta budaya lokal dan global. Kebayang nggak sih udah jadi budaya lokal dan global? Oke, kita masuk lagi. Nah, ini adalah salah satu mungkin tips buat kamu bikin yang namanya desain karakter yang mudah dan powerful. Nih ya, can you guess who are these? Gitu kan. Bisa nebak nggak nih siapa nih? Bisa nebak nggak nih siapa? Cereset. Wah, langsung kebayang Mickey ya. Padahal itu cuma ada lingkaran hitam 3 biji, yang 2 kecil, yang 1 gede. Tapi langsung oh ini Mickey nih ya kan. Langsung kejawab SpongeBob, ya enggak? Wah, langsung kebayang. Ini mungkin agak susah ya. Ini dari karakter, kalau saya nggak salah ambil, saya dari karakter Hunter x Hunter ya. Terus, ini belum. Nah, jadi intinya gini. Tips yang paling mudah untuk bikin karakter kamu mudah dikenali, ini tips awal ya, adalah secara siluet, karakter itu beda sama karakter yang lain. Maksudnya karakter yang lain adalah karakter yang ada di buku komik yang kamu lagi bikin. Jadi, kamu asal bisa ngenalin karakter itu secara siluet, berarti kamu udah dalam track yang benar ketika bikin desain karakter. Jadi gini, tipsnya adalah ketika kamu menggambar karakter, bayangkan siluetnya, bayangkan bentuk luarnya. Jadi kita bisa tahu karakter ini karena dari rambutnya, kita dari SpongeBob, dari gelombangnya nih di sini, kita bisa tahu ini Mickey dari lingkaran, bahkan Batman segala macem kan itu ikonik banget nih. Itu adalah tips pertama kalau kamu mau bikin desain karakter yang powerful ya. Nah, ingat ini adalah cara generiknya. Banyak cara yang lain, tapi ini salah satu cara yang paling generik. Kita maju. Nah, ini yang terakhir nih. Kita ngomongin gambar udah, ini hebatnya.
What is world's most recognized symbol or logo? Jadi apa sih logo yang paling terkenal, paling dikenal di dunia gitu. Nah ini jawabannya adalah mungkin kamu pikirin apa sih ada logo yang semua orang kenal. Jadi ada sebuah angket sempat disebarin ke banyak orang gitu di dunia gitu, dan logonya banyak banget nih, ada jumpalitan nih logo-logo di sini. Tapi apa sih logo yang paling dikenal? Ternyata logo yang paling dikenal ada lambangnya Superman tuh, yang huruf S itu. Orang recognize, orang tahu, semua orang di dunia, bahkan di Afrika sekalipun, bahkan di Mesir sekalipun tuh tahu bahwa ini logonya Superman gitu. Jadi intinya adalah balik lagi ke sini, balik lagi ke siluet, balik lagi ke ini. Ini powerful banget. Ini perjalanan puluhan tahun dari tahun 70-an, 60-an, 70-an sampai sekarang, bahwa ini image ini nancep banget nih ke otak kita nih, bahwa image ini, gambar ini yang sebenarnya adalah desain karakter komik ya, bahkan ini karakter komik. Walaupun kalau untuk ini animasi ya, ini untuk si Mickey animasi ya. Cuma ini adalah karakter komik yang begitu nancep di otak kita hingga kayak Superman segala macam. Orang kenal movie-nya, orang kenal segala macam, tapi gerbong dari awalnya adalah komik atau slash garis miring buku anak. Nah, di pertemuan kita pertama ini ada tugas. Ya, selalu ada tugas. Kenapa bakal ada tugas? Buat monitoring sampai mana nih perkembangannya. Siapa tahu ada yang mau ditanyain setelah ngerjain tugasnya. Nah, ini tugas pertamanya adalah make your own character design. Jadi bikin karakter design, terserah desainnya apa aja, boleh orang, boleh binatang, boleh bentuk hidup, boleh fabel, bebas sebebas-bebasnya. Tapi ada tapinya nih, secara siluet kamu ada punya sisi spesial dari siluetnya itu. Nah ini cara gambarnya bebas, terserah manual atau digital, karena nanti berhubungan sama assignment berikutnya. Kalau bisa manual aja, pakai spidol, pakai drawing pen, pakai pensil segala macam ditebelin gitu. Thank you. Ini adalah pertemuan pertama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan kita yang kedua.